Hai Smart Traders, Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Mas Tri Sulaksana. Kode sahamnya yaitu PTPP, nama perusahaannya yaitu PTPP Persero Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, kita ganti dulu kode sahamnya di sini PTPP, PTPP. Oke, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PTPP Persero Tbk, dari bulan Januari, itu harga sahamnya berada di puncak tertinggi, kemudian terus turun, sampai mencapai puncak terendah, itu di tanggal 20 Agustus 2021. Kemudian setelah itu perlahan naik, kemudian sekarang turun lagi secara perlahan, mendekati level support kuatnya di harga 800-an, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 21 Januari 2022. Oke, kita langsung saja buka data broker summary-nya. Nah, kita klik kolom Broksum ya. Oke, kemudian kita ganti kodenya di sini PTPP. Kemudian periodenya kita mulai dari tanggal 1 Desember 2021 sampai tanggal 21 Januari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT PP Persero Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 21 Januari 2021, itu investor besarnya melakukan normal distribution. Jadi di periode ini, ya, investor besarnya melakukan distribusi dalam jumlah yang kecil seperti itu. Wajar-wajar saja. Jadi tidak ada distribusi dalam jumlah yang besar. Nah, jadi kalau investor besarnya nanti merubah aksi mereka menjadi masif distribusi, nah itu pertanda bahwa harga sahamnya akan terus turun, bahkan bisa jadi menjebol support kuatnya di harga 800-an. Seperti itu. Nah, bagi Mas Tri yang ingin masuk ya, ini tunggu di level support ini, kemudian setelah itu perhatikan investor besarnya. Kalau investor besarnya distribusi, sebaiknya jangan masuk di level support kuat ini, karena harganya akan jatuh terus. Kalau misalkan di support kuat ini investor besarnya akumulasi, maka harga sahamnya akan naik seperti itu. Apalagi ketika akumulasinya masif akumulasi. Nah, itu pertanda bahwa mereka punya kepentingan untuk markup harga lagi. Karena tidak mungkin mereka membeli dalam jumlah besar di sini, kemudian membiarkan harganya terus jatuh seperti itu. Tentu investor besar ketika sudah membeli dalam jumlah besar, memang kadang-kadang mereka markdown dulu tetapi hanya sejenak untuk mengusir retail. Setelah itu baru mereka markup sangat tinggi. Seperti itu. Itu biasanya strategi yang mereka gunakan. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT PP Persero Tbk ini 49% sahamnya sudah dicetak dalam bentuk digital atau scriptless. Nah, kemudian sisanya itu masih dalam bentuk warkap seperti itu, yang tidak bisa diperdagangkan di pasar reguler maupun pasar tunai. Seperti itu. Nah, jadi
dari 49% itu kepemilikan investor besarnya itu sebesar 40,3%. Sedangkan kepemilikan retail itu 48,4%. Jadi retail di sini porsi kepemilikannya besar. Begitu juga dengan investor asing, lumayan besar di sini kepemilikan asing ya. Namun investor besarnya kepemilikannya di sini kecil seperti itu. Jadi ini perusahaan yang dikuasai atau dikendalikan oleh investor lokal seperti itu. Tetapi ketika retail jumlahnya besar, nah ini yang sulit harga sahamnya naik signifikan. Karena investor retail itu memiliki keterbatasan dana seperti itu. Jadi kalau ingin mendapatkan cuan yang besar atau ratusan persen bahkan misalkan sampai ribuan persen, itu pilihlah perusahaan-perusahaan yang kepemilikan investor besarnya itu sangat besar, kemudian kepemilikan retail kecil seperti itu, agar mereka mudah untuk memarkup harga. Karena kepentingan mereka kalau mereka memiliki porsi kepemilikan besar itu sangat besar seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Tri Sulaksana ini. Nah, baik teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus seperti itu. Nah, baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.